Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almas Aulia Syafitri dengan NIM 111911490 dari kelas MA 19B3 akan menjelaskan tentang pengertian pajak pasal 23. Menurut Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak mengandung 4 unsur, yaitu yang pertama, iuran kontribusi rakyat kepada negara. Kedua, berdasarkan undang-undang. Ketiga, tanpa kontra prestasi. Keempat, dipakai untuk membiayai rumah tangga negara. Menurut Aziz, pajak memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai sumber keuangan negara. Artinya, pajak sebagai sumber penerimaan negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Kedua, pajak memiliki fungsi mengatur. Artinya, suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak di luar bidang keuangan. Selain itu, pajak juga berfungsi untuk menanggulangi inflasi. Pajak di tangan pemerintah bila tepat penggunaannya merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian negara. Itulah pengertian pajak pasal 23. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Muhammad Azhar Hatnyanditya dengan NIM 111911526. Menurut Waluyo, pemungutan pajak terdiri dari 3 cara, yaitu self-assessment, yang kedua official assessment, dan yang ketiga withholding system. Nah, yang pertama ada self-assessment system, di mana sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Bisa dikatakan wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak di kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ciri-ciri pemungutan pajak self-assessment, yaitu penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu secara mandiri. Dan yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajak mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Dan yang kedua ada official assessment. Adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Ciri-ciri sistem pajak official assessment. Besarnya pajak yang dikenakan dihitung oleh petugas pajak. Wajib pajak sifatnya pasif dalam menghitung pajak mereka. Yang ketiga, besaran pajak terutang akan diketahui setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang keempat atau yang terakhir, pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Dan yang terakhir ada withholding system. Pada sistem pemungutan pajak ini, besarnya pajak bisa dihitung oleh pihak ketiga, bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat
pajak atau fiskus. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara, instansi atau perusahaan terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Terima kasih. Yang kedua ada definisi pajak penghasilan atau PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan. Selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek dalam negeri penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Terima kasih. Baik, saya Ahmad Hidayat, kelas MA 19B3 dengan NIM 119 10417. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai PPh 23. Di sini ada poin pemotong dan pengecualian PPh 23. Nah, di sini berdasarkan penentuan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 PMK 03 2010, pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayan Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, kecuali pejabat pembuat pajak tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerja bebas atau orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Objek pemotong dan tarif pajak penghasilan PPh pasal 23 di dalam praktik pemotongan pasal 23 memiliki kompleksitas tersendiri. Permasalahan yang dihadapi sangat sederhana meskipun tarif pajaknya telah disederhanakan menjadi 15% dan 2% dari penghasilan brutonya. Kompleksitas permasalahan bermuara pada penentuan objek PPh 2008 tanggal 31 Desember 2008 dalam hal penerima penghasilan yang dipotong PPh 23 tersebut tidak memiliki NPWP. Sesuai pasal 23 ayat 1A Undang-Undang PPh 2008, tarifnya menjadi 100% lebih tinggi dari tarif normal dan dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Pemotongan pajak tidak dilakukan atas penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubung dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3. Dan selanjutnya bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham atau persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Selanjutnya sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang terakhir penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usahanya atas jasa keuangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nurseto dari kelas MA 19B3 dengan NIM 111910944. Di sini
saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Hidayat. Saya ingin menjelaskan tentang tarif PPh pasal 23. Tarif PPh 23 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2% dikenakan atas nilai DPP atau dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto. Yang pertama, tarif pajak PPh 23 dengan tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Oke, kita mulai bahas dari dividen. Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis, asuransi, atau 45 pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Yang kedua, ada bunga, yaitu pinjaman dari wajib pajak badan ke wajib pajak badan atau dari wajib pajak orang pribadi ke wajib pajak orang pribadi serta denda keterlambatan pembayaran. Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak. Yang keempat, ada hadiah. Dikenakan PPh pasal 23 jika hadiah penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya diterima oleh WP badan termasuk BUT, pajak penghasilan. Tadi yang 15%, sekarang yang 2%. Yang kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto atas yang pertama sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Yang kedua ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy. Saya dari kelas 19B3. Nomor induk mahasiswa saya 11910120120. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya dari Mas Seto. Selanjutnya yaitu ketentuan tambahan yang mengatur PPh pasal 23. Yang pertama, pembayaran PPh pasal 23. Pembayaran yang dilakukan pihak pemotongan bisa dilakukan dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu untuk kemudian membayarnya melalui bank yang telah disetujui Kementerian Keuangan. Yang kedua, bukti potong PPh pasal 23. Sebagai bukti bahwa PPh pasal 23 sudah dipotong, pihak pemotong wajib memberikan bukti potong rangkap pertama yang sudah dilengkapi pihak yang dikenakan pajak tersebut. Yang ketiga, pelaporan PPh 23. Pelaporan dilakukan pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online. Penting bagi penyedia dan pembeli jasa mengetahui PPh 23. Dengan memahami ketentuan PPh 23 di atas, maka hal terkait pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan akan semakin lengkap. Selama ini yang umum diketahui adalah PPh 21 sebagai pajak yang dikenakan. Karena itu PPh 23 penting untuk diketahui, sebab pajak penghasilan ini berlaku bagi Anda sebagai penyedia jasa atau sebagai pembeli jasa. Jika ingin mengetahuinya lebih lanjut, maka PPh pasal 23 Anda dapat mengunjungi website resminya. Oke, di sini saya akan memberikan contoh soal tentang PPh 23. Yang pertama, perhitungan PPh 23 atas royalti. Contohnya dalam kasus yaitu PT Mawar
membayar royalti kepada Tuan Zainuddin sebagai penulis buku sebesar 50 juta. Nah, Tuan Zainuddin mempunyai NPWP. Nah, kita memakai rumusnya PPh pasal 23 yang harus dipotong 15% atas royalti, yaitu 15% kali 50 juta sama dengan 7.500.000. Contoh kedua yaitu tentang bunga obligasi. Saya akan memberikan sebuah contoh yaitu tentang pembayaran obligasi. Contohnya PT Sejahtera melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT Damai Sentosa sebesar 75 juta. Obligasi tersebut tidak diperdagangkan. Nah, ini rumusnya sama yang kayak tadi, atas royalti dipotong 15%, yaitu dengan cara 15% kali 75 juta sama dengan 11.250.000.